Halo para campers, nah kali ini kita akan camping lagi ya di salah satu tempat camping yang cukup legendaris, yaitu di Ranca Upas. Nah kebetulan camping ini agak spesial karena akan bersama dengan rekan kerja kami ya. Kita ada 4 mobil mau berangkat. Tempat camping ini ada di daerah Ciwidey ya, Kabupaten Bandung. Nah, berhubung kita santai, jadi kita lewat Jalan Lembang saja ya, tidak lewat Tol Cisumdawu atau Purbalenyi. Dan akhirnya kita pun bisa mampir untuk beli durian terlebih dahulu. Kita beli durian dulu ya guys. Kita mau beli durian dulu di Jalan Cagak ya. Ini banyak nih pilihannya. Jadi sebelum camping kita mampir dulu untuk belah durian nih di tempat camping ya. Ya, berhubung kita melewati Lembang, nah akhirnya kita bisa lihat nih gapura yang baru saja selesai, yaitu gapura perbatasan Kabupaten Subang dengan Bandung Barat. Nah, ini karya dari Pak Gubernur KDM ya, luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, kita tentunya lewat tol juga nih. Nah, kita masuk dari gerbang tol Paster, nanti keluarnya di gerbang tol Soreang ya. Untuk tarifnya tidak mahal kok, hanya Rp12.500 saja. Ya, dengan melewati tol kita dapat mempersingkat waktu ya. Dari Paster ke Soreang itu hanya setengah jam saja. Akhirnya kita sampai juga di Kawah Putih ya. Ini sudah tidak jauh untuk sampai ke Ranca Upas, hanya sekitar 100 meter lagi. Cuacanya agak mendung ya, dan ini agak-agak sedikit gerimis. Maklum ya, di bulan Januari musim hujan. Ya, tidak jauh dari gerbang masuk Kawah Putih, kita akan bisa langsung melihat gerbang masuk ke Ranca Upas. Nah, di gerbang masuk di Ranca Upas ini ada yang jual stroberi loh. Stroberinya pun seger-seger ya. Ya, tidak jauh dari gerbang utama, akhirnya kita pun sampai ke gerbang tiket. Nah, untuk tiket masuknya sendiri untuk camping 44.000 per orang ya. Tiket ini berlaku untuk orang ataupun anak di atas 3 tahun. Nah, kebetulan kita campingnya ini di camper van ya. Nah, di camper van ini harga per kaflingnya Rp275.000, dimana ini hanya untuk 2 orang saja. Apabila lebih dari 2 orang kita harus bayar tiket camping lagi nih, Rp44.000 per orangnya. Ada juga tempat camping yang baru di Ranca Upas, yaitu private camping dengan harga Rp350.000 per kaflingnya ya. Setelah tiba di tempat camping, kami pun langsung mendirikan tenda shelter. Ya, kami mendirikan tenda shelter dulu karena kondisi cuaca saat ini sedang gerimis. Jadi kalaupun hujan besar, kami pun bisa berteduh terlebih dahulu ya. Nah, setelah mendirikan tenda shelter, barulah kita mendirikan tenda kami masing-masing. Ya, syukurnya hanya gerimis biasa ya, tidak sampai hujan lebat, sehingga kami pun masih bisa melanjutkan mendirikan tenda yang lain. Setelah seluruh tenda berdiri, kami pun langsung memasukkan barang-barang ke tenda dan men-setup seluruh barang-barang. Setelah barang-barang selesai dimasukkan ke dalam tenda, kami pun istirahat dulu dengan minum es cendol. Padahal cuaca sedang dingin loh, tapi kita tetap saja nih nekat makan es cendol. Udah dingin, tambah dingin, seger. Di depan area camper van yang kami sewa,
ada area camper van yang harus disewa dengan tendanya juga ya. Nah, harganya mulai dari Rp580.000. Dengan harga segitu kalian tidak perlu capek-capek membawa tenda serta perlengkapannya. Cukup kalian membawa pakaian ganti saja. Karena di situ kalian sudah mendapatkan tenda, matras, dan kursi, dan juga perlengkapan camping lainnya. Nah, spesialnya di kafling tersebut, di depannya langsung ada view danau yang sangat cantik sekali ya. Luar biasa camping di sini. Indah pemandangannya. Nah, asiknya camping bareng itu seperti ini ya. Kita bisa makan bareng, ngobrol bareng, tertawa bareng, dan banyak keseruan lainnya. Ya, menunya malam ini kita pakai nasi liwet ya. Ada ayam dan ada bandeng presto juga. Menunya luar biasa ya. Walaupun kita camping tapi makanannya makanan sultan. Camping tanpa api unggun seperti ada yang kurang ya. Rasanya kurang komplit. Nah, berhubung kita dapat per kafling itu kayu bakar, cocok nih untuk menghangatkan suasana, dimana saat itu Ranca Upas suhunya sangat dingin, suhunya 16 derajat Celcius. Nah, dengan api unggun hawanya terasa lebih hangat. Anak-anak pun terasa senang dengan api unggun. Paginya setelah matahari terbit, kita langsung siap-siap bikin sarapan. Nah, ini yang bikin sarapan kebetulan bapak-bapak ya. Ini koki dadakan loh. Gak tahu nih rasanya seperti apa. Kebetulan pagi ini sarapannya pakai pecel Madiun. Mudah-mudahan enak ya. Kita langsung coba suasana baru untuk sarapan guys. Nah, ini kita langsung ngerasain gimana suasana makan di pinggir danau. Langsung kita cobain nih pecel Madiun buatan para bapak-bapak. Ternyata banyak yang doyan juga ya. Setelah kita selesai sarapan, kita jalan-jalan dulu nih. Nah, target kita sih ke kandang rusa. Nah, di sini sebelum ke kandang rusa ada papan yang lucu ya. Nah, di sini papan curhat, banyak loh yang curhatannya lucu. Bahkan teman-teman saya pun melihat tulisan-tulisannya sampai ketawa melihatnya. Untuk sampai di kandang rusa itu tidak jauh ya dari area camper van. Paling hanya berjalan kaki 5 menit kita sudah bisa sampai melihat kandang rusa. Nah, di area kandang rusa ini kita pun bisa sewa sepeda listrik ya. Nah, itu banyak sekali pilihannya, ada sepeda listrik roda 3 juga. Di area luar kandang rusa ada taman yang sangat cantik. Nah, banyak nih orang-orang yang foto-foto di sekitaran area kandang rusa. Karena memang pemandangannya instagramable ya. Nah, selain itu ada pemberi pakan ikan juga. Untuk pakan ikannya bisa kita beli di pintu masuk kandang rusa. Kenapa ikan yang kecil-kecil di sini? Ikan di sini beda ya. Alamak. Ada apa aja tuh? Ada
Bila kalian butuh fotografer, nah ini ada jasa fotografer ya di area kandang rusa. Jadi kalian bisa nih membuat foto-foto estetik di kandang rusa. Yang kecil loh ya. Tuh, Raisa habis beli apa itu? Bisa makan ikan sama rusa. Ayo. Ayo masuk. Wow. Pengumuman, kami ingatkan kepada para pengunjung untuk keluar melalui pintu keluar penangkaran dan dilarang melawan arah ke jalur pintu masuk penangkaran. Kami ulangi lagi, kami ingatkan kepada para pengunjung untuk keluar melalui pintu keluar penangkaran dan dilarang melawan arah ke jalur pintu masuk penangkaran. Terima kasih. Ayo ayah. Mana Bun? Tahan. Nah. Salah satu momen yang paling ditunggu ketika di Ranca Upas adalah memberi makan rusa. Nah, di sini rusa-rusanya sudah jinak semua ya. Jadi anak-anak pun tidak takut memberikan makan rusa secara langsung loh dari tangannya. Nah, dengan anak-anak memberi makan rusa secara langsung, harapannya anak-anak akan tumbuh rasa cinta kepada alam, rasa peduli kepada alam, dan mungkin dari momen kecil seperti itu, cinta alam itu dimulai. Setelah memberi makan rusa, sepertinya kita nih yang butuh makan, kita sudah mulai lapar. Nah, akhirnya kita coba mencari makanan di luar area Ranca Upas, yaitu di area Situ Patenggang. Tempatnya cukup unik ya, karena ada restoran yang bentuknya seperti kapal pinisi. Nah, lokasinya di Klimping Lakeside Situ Patenggang. Nah, untuk masuk ke restoran pinisi tersebut, kita harus beli tiket masuk dulu nih. Kebetulan kita beli yang paket 50.000. Nah, di sini untuk paket 50.000 sudah untuk satu paket dengan golesan. Udah jalan aja tuh. Gila lu udah sendirian. Untuk menuju restoran Perahu Pinisi, kita harus melewati jembatan gantung ini dulu nih. Nah, ini tempatnya bisa untuk foto-foto instagramable ya. Jadi kalian pun bisa mengambil foto-foto estetik dari sisi ini. Ini suasana di dalam restoran Pinisi ya. Nah, karena kita rombongan, kita ambil meja yang paling besar, muat loh untuk sampai belasan orang. Untuk pilihan makanannya, kita bisa pilih makanannya langsung di etalasenya ya, seperti di warteg. Nah, bisa juga kita langsung memilih menu yang ada di buku menu. Buku menunya ada di kasir ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin
Makanan yang ada di buku menu langsung saja datang ke kasirnya saja. Setelah selesai makan, teman-teman kami langsung nekat cobain Flying Fox yang sangat panjang. Nah, kalau keluarga kami tidak ada yang main Flying Fox nih, karena khawatir takut muntah di atas, apalagi habis makan. Oleh karena itu, kita langsung ke bawah ya. Kita nunggu di tempat pemberhentian Flying Fox. Ini sudah dekat dengan pemberhentian Flying Fox ya. Nah, ini tempatnya di pinggir danau Situ Patenggang. Tempatnya indah ya, banyak bunga-bunga dan di dekatnya ada resort juga. Nah, itu sudah terlihat ya tempat pemberhentian terakhir Flying Fox. Ternyata teman-teman kami sudah banyak yang sampai duluan ya. Salah satu wahana yang ada di sini yaitu Keranjang Sultan. Nah, ini menyeberangi Situ Patenggang. Nah, ini bolak-balik ya, tidak hanya satu arah. Di bawah. Berhubung anak kami takut sandalnya lepas, akhirnya sandalnya dititipkan ke bundanya. Akhirnya seperti ini nih, menggendong anak kami sampai ke bundanya. Nah, ini wahana yang paling kami tunggu-tunggu, yaitu bermain golesat. Nah, kita tidak perlu beli tiket lagi ya, karena tiket yang tadi itu sudah include untuk bermain golesat. Oh, itu kan mobil yang dari bawah dinaikin ke atas. Nggak tahu. Ramenya. Untuk bermain golesat itu harus pakai helm ya. Nah, ini helmnya sudah disediain nih agar kita aman. Untuk bermain golesat caranya cukup mudah. Apabila kita tidak mau mengerem, biarkan saja stangnya posisi ke depan. Apabila ingin mengerem, maka stangnya tarik ke belakang. Untuk anak-anak itu harus didampingi oleh orang tuanya ya. Oleh karena itu anak kami harus dibonceng dengan kami ya. Nanti pergunakan remnya pas belokan kedua ya. Laundry itu apa ya? Laundry. Ayo yang lain udah pada jauh ya. Setelah seharian main-main, akhirnya malam harinya kita langsung pesta durian nih. Asik. Nah, kita langsung saja membelah 4 durian yang kita beli di Subang sebelumnya. Kita makan bareng-bareng di tempat camping.
Bangun-bangun kami langsung disambut hujan deras dan angin kencang ya. Hampir saja merobohkan tenda kami. Ini pun beberapa pasak ada yang lepas saking kencang anginnya. Walaupun hujan deras membuat rasanya ingin tetap ada di tenda, tapi berhubung perut ini sudah lapar, mau tidak mau kita harus ke dapur nih, ke dapur MBG mencari suplai makanan. Ternyata teman-teman sudah bikin persiapan bikin nasi tumpeng nih. Luar biasa sekali koki kita. Wah, nasi kuning. Nasi tumpeng. Wah, mantap. Karena pagi ini hujan dan tidak ada matahari, rasanya pagi ini sangat dingin sekali ya. Bahkan anak-anak kami sampai menggigil loh. Alhamdulillah menjelang kami pulang hujan mereda, sehingga kami pun bisa beres-beres barang-barang kami dan tenda kami tanpa harus kehujanan ya. Kalau camping di Ranjau Pas Camper Van, jadi misalkan ini ya, kita di nomor 14 ini tempat bikin tendanya, terus kemudian di sini untuk mobil. Nah, masing-masing kafling itu dapat tempat cuci piring dan juga ada panel listrik untuk nolok listrik ya. Nah, kemudian untuk pemandangannya apa? Nah, pemandangannya itu danau ya. Di sana pun ada untuk glampingnya juga. Nah, kalau misalkan yang mau camping di camper van tapi tidak mau bawa tenda sendiri pun bisa. Nanti tendanya seperti itu ya. Seperti itu warna biru. Terus kemudian untuk tendanya berdiri di atas paving block seperti ini. Di sini pun toiletnya air hangat ya. Nah, di sana ada kantinnya juga dekat toilet. Itu toiletnya ya di sana. Toilet air hangat dan juga ada dekat kolam renang. Nah, itu toiletnya ada 4 ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Terus ada warung juga. Terus ada kolam renang. Jadi dekat sekali dengan area camper van. Untuk jam operasionalnya dari jam 8 sampai jam 4 dengan tarif Rp25.000. Untuk sewa ban juga ada, sewa ban Rp10.000. Sekian cerita camping dari kami kali ini. Kalau kalian juga suka camping, tulis komentar tempat favorit camping kalian ya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.